يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Hikmah yang ke-261 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah. Berkata Imam Ahmad Ibnu Atha'illah Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Al-khidlanu kullul khidlan an tatafarraga minasy syawagil wa taqilla awaikuk summa la tarhalu ilaihi. Artinya, kehinaan bersangatan hina. Kehinaan bersangatan kehinaan, bahwa engkau lapang dari kesibukan-kesibukan dan sedikit halangan-halangan engkau, kemudian engkau tidak berangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah idza tafarragta minasy syawagil ad-dunyawiyah, apabila engkau mendapat kelapangan dari kesibukan-kesibukan duniawi, bi ayyakuna indaka ma yakfik minad dunya, dengan bahwa ada di sisi engkau sesuatu yang mencukupi engkau daripada dunia. Artinya, kita ini diberi Allah satu kecukupan daripada dunia. Cukup untuk makan, pakai, tempat tinggal. Diberi Allah kecukupan. Dan kita ada waktu yang lapang. Ada waktu yang lapang. Kemudian la tarhalu ilallah wa la tatawajjahu ilaih. Kemudian engkau tidak pergi kepada Allah dan tidak berhadap kepada Allah bil istighali bima yuqarribuka min hadratillahi ta'ala, dengan bekerja dengan sesuatu yang mendekatkan engkau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa anta bi ghayatil khidlan wal khusran, maka engkau pada berkesudahan, kehinaan dan kerugian. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Maksudnya adalah kita ini ada punya waktu yang lapang dari kesibukan-kesibukan dunia, dengan bahwa Allah cukupkan kita daripada kecukupan dunia. Nah, waktu yang lapang itu tidak kita gunakan untuk ibadah. Waktu yang lapang yang diberikan Allah tidak kita gunakan untuk ibadah. Nah, maka yang demikian itu adalah engkau dalam keadaan kehinaan dan kerugian. Wa kadzalika idza qallat awaikuka tsumma la tarhalu ila Allah wa la tawajjahu ilaihi. Demikian pula apabila sedikit halangan engkau. Nah, sedikit halangan engkau. Misalnya kita ada sakit, sedikit sakitnya. Nah, ada sedikit sakit, tetapi tidak engkau bawa untuk beribadah kepada Allah, maka itu merupakan satu kehinaan dan satu kerugian kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya kita beribadah itu diumpamakan seperti kita berangkat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna ar-rihlata ila Allah wa tawajjuha ila Allah bil ibadah matlubun minka. Karena berangkat kepada Allah, berhadap kepada Allah dengan beribadah itu dituntut daripada engkau. Dituntut daripada. Artinya Allah menuntut kita untuk beribadah.
Li'annaka khuliqta lil ibadah, karena engkau itu diciptakan untuk beribadah. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ma khuliqta lit tijarah walal hirasah walal riasah. Engkau tidak dicipta oleh Allah untuk berdagang. Tidak dicipta oleh Allah manusia itu untuk berkebun. Tidak dicipta manusia oleh Allah untuk mencari pangkat kedudukan. Nah, tujuan diciptakannya manusia itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang memahami, mengerti tentang kejadian daripada dirinya, untuk apa dia diciptakan oleh Allah. Nah, lalu dia mengerti dia diciptakan untuk ibadah. Lalu dia beribadah kepada Allah. Inilah orang yang mendapat petunjuk jalan yang lurus. Orang yang tidak mengerti hidup, tidak mengerti diciptakan Allah untuk apa, lalu disibukkan dengan perkara-perkara duniawi, inilah orang-orang yang tersesat daripada jalan yang lurus. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi artinya manusia itu disuruh Allah mengabdi kepada Allah. Disuruh Allah manusia untuk menuntut ilmu, bagaimana cara mengabdi kepada Allah. Nah, itu rahasia daripada kejadian ini manusia. Manusia-manusia yang pintar, cerdik dalam urusan duniawi, pintar berdagang, pintar bertani, pintar berpolitik, pintar segala macam. Tapi kada pintar dalam hal ibadah, ini adalah orang-orang yang tidak memahami kejadian dirinya, dan dia berada di jalan yang tidak lurus, jalan yang sesat. Ihdinas siratal mustaqim, berikan kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu orang-orang yang hidupnya adalah di jalan yang ibadah. Nah, jadi banyak kita pintar berdagang, pintar bertani, tapi kada pintar sembahyang. Nah, kalau urusan dagang, ada kisah lagi sudah. Cara berdagang, cara itu. Urusan bertani, urusan apa, pintar. Tapi kalau urusan berapa rukun sembahyang, kadang ngerti. Berapa rukun wudhu, kada paham. Ini manusia yang sesat. Nah, ini dhal, sesat ini. Membaca Fatihah kada bisa. Ada yang bisa kadang ngerti maknanya. Urusan bahasa Inggris nomor satu. Padahal bahasa Inggris itu kada dibawa mati. Yang dibawa mati itu bahasa Arab. Surga itu bahasa Arab. Orang kada bisa bahasa Arab, kada bisa ke surga. Di surga itu hanya lugatul Arabiyah. Di surga lugat Arab. Quran lugat Arabiyah. Jadi orang-orang yang kadang memahami tentang bahasa Arab ini sulit masuk surga. Apa artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Apa artinya? Kada tahu. Kada biasa belajar. Nah, apa artinya Maliki Yaumiddin? Kada tahu juga. Apa arti Maliki Yaumiddin? Apa arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kada tahu juga artinya. Umur 50 tahun dah. Kalau pangkat IS2, membaca Fatihah aja kada bisa maknanya. Ini orang sesat. Yakin dia itu orang sesat.
Kenapa? Karena hidupnya itu kada digunakannya untuk tujuan yang sebenarnya dari Allah, yaitu ibadah. Memang agama kada melarang kita pintar berdagang, itu kada melarang. Agama kada melarang pintar bertani, kada melarang. Tapi urusan itu di bawah daripada urusan ibadah. Mestinya pintar-pintar dulu ibadah. Pintar dulu urusan ibadah. Nah, ayo aja pintar yang lain-lainnya. Jangan sampai dibalik. Jangan sampai dibalik urusan dunia pintar, cerdas, tapi urusan agama kada mengerti. Nah, apabila kita ada waktu lapang diberi Allah, duit misalnya datang, kada tapi ngalih, berusaha banyak aja manggani. Nah, waktu lapang banyak. Bila waktu lapang itu kada kita gunakan untuk ibadah, maka itu kita dalam keadaan khidlan, dalam keadaan hina. Kullul khidlan, bersangatan hina, bersangatan hina. Alaika an tarmiya bil awaik wasyaghail wasyawagil khalfa dhahrik wa tuqbila ila Allah Ta'ala. Maka hendaknya engkau itu membuang, melimparkan halangan, melimparkan kesibukan ke belakang engkau, dan engkau berhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mestinya. Jullun nas ma mana'ahum manil iqbal ila Allah Ta'ala illa kathratu ashghalihim fastaghalat jawarihuhum bi khidmatid dunya wa ahliha bil laili wan nahar hatta anqaradal umur bil bitalah wat taqsir wa hadha wal khusranul kabir al khizlanul kabir wal khusranul mubin. Kebanyakan manusia tidak mencegah akan mereka daripada beribadah kecuali banyaknya kesibukan mereka. Nah, kebanyakan kesibukan, kada sempat lagi beribadah itu. Banyaknya kesibukan, sibuk anggota tubuh mereka dengan berkhidmat, berkhadam kepada dunia dan ahli dunia. Mulai bisukan sampai kamarian, tenaga, pikiran, anggota tubuh sibuk untuk melayani dunia dan ahlinya. Sampai habis umur dalam keadaan kekusungan dan kekurangan jadinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini kerugian yang nyata dan kehinaan yang besar itu. Jadi waktu yang lapang itu merupakan nikmat dari Allah. Waktu yang lapang nikmat dari Allah. Untuk apa? Untuk iqbal, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tantaziril farag was-sihhah lil iqbal ila Allah Ta'ala lianna dzalik min gururi syaitanir rajim. Jangan menunggu lapang, jangan menunggu sihat untuk beribadah, karena itu merupakan tipu daya daripada syaitan. Masih sibuk, jangan ada pikiran hendak menunda, menunggu lapang. Karena sudah lapang kayaknya nyaman beribadah. Kayaknya bila sudah pensiun nyaman nuntut ilmu. Belum pensiun mati. Qala Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, fa iza kana al-murid mustaghilan bihalin min ahwali dunyahu wa kana dhalika yamna'uhu min al-a'mal allati yatawassalu bi ila hadrati maulah wa ahala dhalika ala faraghihi min tilkal ashghal faqala idza tafarragtu amiltu kana dhalik dalilan ala ru'udati nafsihi wa dhalik litaswifihi al-amala ila faraghi awanihi wa qad la yajidu muhlatan bal yakhtatibuhul maut qabla dzalik. Imam Asy-Syarqawi mengatakan apabila seseorang itu bekerja dengan keadaan-keadaan dunia dan yang demikian itu mencegah dia daripada beramal yang menyampaikan dia kepada hadrat Tuhan,
dan dia memindahkan yang demikian itu atas lapangnya daripada pekerjaan. Dia berkata, bila aku lapang, aku beramal. Itu merupakan bukti atas bodohnya orang itu. Nah, itu bukti orang bodoh. Kalau kita menunda beramal, menunda menuntut ilmu sampai waktu lapang, itu merupakan kebodohan akal kita. Di mana bodohnya? Kita kadang mengetahui tentang keadaan kita yang selanjutnya itu. Nah, kita kada tahu selanjutnya. Sekarang kita masih hidup. Sekarang masih hidup. Nah, besok kada tahu lagi. Kalau kita tunda amal untuk esok, nah itu menunjukkan kebodohan seseorang. Karena menundanya dia akan amal kepada waktu lapangnya, terkadang dia tidak menjumpai keadaan, waktu atau masa, bahkan merenggut akan dia oleh kematian sebelum yang demikian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi bagaimanapun sibuknya kita, mestinya kesibukan itu kawa diurus, kawa disisihkan. Kun li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadah. Jadilah engkau untuk urusan dunia ini seolah-olah hidup selama-lamanya. Jadi untuk urusan dagang, urusan tani, urusan apapun, anggap kita hidup selama-lamanya. Artinya apa? Kau aja kena isuk. Urusan dagang kena isuknya, kena bulan kaina. Kalau urusan dunia kita anggap diri kita hidup selama-lamanya. Tapi jadilah engkau untuk urusan akhirat ka'annaka tamutu gada, seolah-olah isuk mati. Kalau untuk urusan amal, anggaplah kita isuk mati. Jadi artinya urusan dunia itu kau aja ditunda. Kawa. Kesibukan dunia itu bisa ditunda. Kalau kesibukan akhirat, jangan-jangan isuk mati. Nah, jadi artinya jadilah engkau dalam urusan dunia seolah-olah hidup selama-lamanya. Artinya apa? Kalau tonton hari ini kena isuk pulang, kena isuknya bisa aja, isuknya bisa aja. Tapi kalau untuk urusan ibadah seolah-olah besok mati, kada sempat lagi, mesti diselesaikan, dibiriskan pada hari ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk berpikir, untuk sadar tentang kejadian kita ini. Kejadian kita adalah untuk ibadah. Untuk ibadah. Boleh kita berdagang asal untuk ibadah. Boleh kita bekerja asal untuk ibadah. Jangan sekali-kali kita mengorbankan ibadah untuk dunia. Nah, jangan sekali-kali membuang ibadah, meninggalkan ibadah untuk mencari dunia. Terbaling itu. Mestinya kesibukan dunia kita tinggalkan untuk ibadah. Nah, itu yang lurus. Kesibukan dunia kita hentikan bila sudah sampai waktunya ibadah. Nah, itu yang bujur. Jangan sampai waktu ibadah ditinggalkan untuk kepentingan dunia, apalagi untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah tuh menyuruh kita sembahyang. Ada waktunya subuh, ada waktunya. Kayaknya beberapa saat disuruh pulang sembahyang duha, supaya jangan jauh lawan Allah. Karena antara zuhur lawan subuh itu jauh, 6 jaman waktunya. Nah, supaya jangan terlalu renggang lawan Allah. Subuh sembahyang, kayaknya pukul 9 sembahyang lagi. Nah, parak lawan Tuhan. Kayaknya pukul 12 sembahyang zuhur. Nah, asar, maghrib, isya jauh lawan subuh. Nah, disuruh tengah malam bangun sembahyang tahajud. Nah, supaya lawan Tuhan itu kada jauh. Karena memang kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepadanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi pengetahuan tentang ini kita sudah tahu. Kita sudah mengerti, sudah paham. Tinggal apabila kita menggawinya itu. Nah, itu berhubungannya lawan hidayah Allah.
Itu kalau ada hidayah dari siapa-siapa. Banyak orang yang mengerti, yang paham bahwa urusan dunia mesti dikalahkan demi akhirat. Al-Quran mengatakan walal akhirah khairun laka minal ula. Akhirat lebih baik bagi dunia. Jangan sampai karena duit tertinggal ibadah. Semuaan tahu. Semua orang beriman mengerti bahwa ketinggalan ibadah berapapun duit yang kita dapat rugi. Ibadah kita dapatkan, dunia kita ketinggalan, untung. Itu tahu semuaan, mengerti semuaan, tinggal lagi menunggu hidayah Allah. Nah, hidayahnya belum sampai kepada kita, sehingga kita masih mau kehilangan ibadah asal dapat dunia, asal dapat duit, asal dapat pangkat. Biar ibadah, biar haram, kalau jadi soal yang penting dapat duit. Ini jalan yang sesat ini. Nah, jadi ibadah itu mesti nomor satu. Tujuan kita ibadah mesti nomor satu. Yang mengganggu ibadah, yang menghalangi ibadah, mesti kita limparkan ke belakang kita, supaya ibadah tetap lurus, istiqamah sampai akhir hayat kita. Nah, itu tujuannya daripada Al-Quran, Al-Hadis, perkataan para aulia, supaya kita berbuat demikian. Nah, kita tahu itu sudah anugerah dari Allah. Nya banyak orang kada tahu. Dikira hidup itu sedang berdagang aja. Berdagangnya urusannya, nya kada tahu. Dikira hidup sedang bakabunnya, bakabun sampai mati. Nah, itu orang sesat lagi. Nah, ini sudah tahu hidup untuk ibadah. Nah, bakabun boleh, jangan ketinggalan ibadah. Berdagang boleh, jangan sampai memperbuat yang haram. Jangan sampai ketinggalan ibadah. Sudah ngerti, sudah paham. Nah, ini ada kemajuan. Tinggal lagi menunggu hidayah dari Allah, supaya bisa mengamalkan itu dalam hidup ini. Berulang-ulang kita dengar, kada sekali dua, pengajian sana, pengajian sini, khutbah Jumat, bahwa akhirat lebih baik dari dunia. Tapi kenyataan praktik di lapangan kadang itu. Tetap orang-orang mengutamakan dunia, walaupun akhiratnya ketinggalan. Nah, ini perkara hidayah. Orang kafir itu Abu Jahal dan lain-lain tahu persis Nabi itu bujur. Tahu. Kafir-kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, Nasrani, mereka sebenarnya tahu, yakin bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah akhir zaman. Tahu. Nah, tapi nya kada dapat hidayah, sehingga kada percaya. Padahal hatinya percaya. Nah, cuma ditantangnya. Oleh karena hidayah belum dapat. Dan hidayah ini mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka lan tahdi man ahbabta. Allah berfirman kepada Rasulullah, engkau wahai Rasulku tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Engkau hanya ditugaskan al-balagh, menyampaikan risalah. Nah, menyampaikan risalah. Jadi tahu Abu Jahal tuh pada Nabi ini bujur tahu, tapi nya kada dapat hidayah. Nah, kada beda pengetahuan antara Abu Jahal dengan Sayyidina Umar itu kada beda, sama-sama tahu Nabi itu benar. Tapi Sayyidina Umar dapat hidayah, masuk Islam. Nah, Abu Jahal kada dapat hidayah, ya, kada masuk Islam. Nah, demikian pula kita sudah dapat petunjuk dari Allah. Dapat petunjuknya hanya sampai ilmu. Nah, belum sampai kepada amal. Nah, jadi petunjuk yang kedua ini yang kita harapkan daripada Allah. Bukan hanya petunjuk ilmu, tapi yang lebih penting lagi petunjuk amal, mengamalkan ilmu itu. Supaya kita bukan hanya dalam pengetahuan, tapi dalam kelakuan pun memilih akhirat itu lebih utama daripada dunia. Karena akhirat itulah tempat tinggal kita yang selama-lamanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah intisarinya daripada hikmah yang ke-261 ini. Supaya kita mengutamakan Allah, mengutamakan akhirat, ibadah, karena itulah kejadian kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.